mempercayakan salah satu dari anak kami yang bisa membawa kita di dalam doa. Siapa? Oke, silakan nak di depannya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa sebelum mengikuti kita masing-masing. Doa dari Allah Bapa kami tadi di surga, dan menjaga di atas pertolongan kepada kami pada pagi hari ini. Di mana Tuhan sudah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah yang kami cintai. Tuhan adalah rumah kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan sebuah daripada kami dan melakukan guru kami agar kami bisa mengajar kami sesuai dengan kami. Untuk juga dengan kami berbicara dengan fokus adalah kami menerima Bapa dan Ibu kami. Apa yang adalah menjawab dari sementara ini, ada semua dalam Yesus Kristus kami hidup bersama kami yang hidup. Amin. Ya, baik. Pada pagi hari ini karena kita sudah siap berdoa menyerahkan diri di tangan Tuhan. Ya, ini kesiapan dari anak-anak kami semuanya. Ya, supaya meja dan kursinya dirapikan. Ya, dan juga perlengkapan buku IPS yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Bagaimana, sudah tahu semua? Oke. Pada pagi hari ini juga, ya, Ibu akan mengabsen, ya, mengecek daripada kehadiran daripada anak-anak kami semuanya. Yenti barumu, Hadir Bu. Wiles pula, Hadir Bu. Wilda pula, ya, Eza, Hadir Bu. Anggun pula, Hadir Bu. Peter pula, Wati barumu, Hadir Bu. Christoph pula, Hadir Bu. Bulan barumu. Hadir Bu. Oke, pada pagi hari ini, ya, semua anak-anak kami, ya, yang 20 orang semuanya sudah, ya, hadir pada pagi hari ini. Ya, dan Ibu harapkan nanti di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Ibu harapkan nanti kerjasama dari anak-anak kami semuanya. Oke, untuk supaya kita lebih semangat dalam proses pembelajaran, mau bernyanyi tidak? Oke, kita bernyanyi dengan lagu Wajib Nasional. Oke, ini Ibu percayakan buat anak kami salah satu yang bisa membawa kita, ya, untuk bernyanyi atau sebagai dirigen pada pagi hari ini. Ada? Oke, silakan ke depan, Nak. Baik teman-teman, mohon kita berdoa. Halo Bandung. 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periaman. Halo Bandung, kota
sosial. Ya, karena Ibu sudah bagi buku sebelumnya, adakah yang bisa memberikan tanggapan tentang interaksi sosial? Ya, silakan aku pilih. Interaksi sosial adalah hubungan yang antara kelompok manusia, antara Oke, terima kasih. Ada lagi yang masih bisa memberikan tanggapan? Saya makin itu interaksi sosial, silakan nak. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Oke, terima kasih nak. Ya, mungkin anak-anak kami semuanya biarpun mewakili daripada teman-teman Anda yang 2 orang yang bisa memberikan tanggapan, dan Ibu yakin bahwa kalian semua sudah mengerti, sudah tahu apa itu interaksi sosial. Di mana interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik antara sesama manusia atau individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Oke, itu nanti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, buat anak-anak kami, silakan membuka buku halaman 89. Oke, pada materi kita pada pagi hari ini Ibu sudah membuat tujuan daripada pembelajaran. Ya, ada yang bisa membacakan selain di depan? Siapa nak? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. 2. Mendeskripsikan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. 3. Menganalisis bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat dengan baik. 4. Menyajikan diskusi dan prestasi di depan kelas. Oke, terima kasih. Ini nanti tujuan yang harus kita capai pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana anak-anak kami bisa mengerti apa itu interaksi sosial. Anak-anak kami bisa mengerti syarat-syarat apa itu interaksi sosial. Anak-anak kami menganalisis bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat dengan baik. Ya, ini nanti yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk itu buat anak-anak kami semuanya. Ya, dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sampaikan. Ya, Ibu sampaikan bahwa ya, Ibu akan menilai daripada anak-anak kami semua. Baik secara pribadi atau individu, dan juga menilai secara kelompok. Nanti anak-anak kami Ibu bagikan dalam satu kelompok atau dibagikan dalam 4 kelompok. Ya, Ibu harapkan nanti anak-anak kami semuanya jangan segan-segan, jangan malu-malu bertanya bersama teman. Silakan berdiskusi dengan baik bersama teman-teman. Oke, bersama teman-teman. Ya, Ibu beritahukan juga model dan metode pembelajaran yang digunakan. Ya, ada pendekatan saintifik dan model pembelajaran kooperatif learning. Dan sebagai metodenya, penguasaan, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Ya, ini pada model pembelajaran
Ya, kalau ibu tanyakan, mengapa harus kita hidup bersama orang lain? Karena tanpa orang lain manusia tidak bisa hidup. Ya, karena tanpa orang lain manusia tidak pernah hidup. Oke, kalau ibu tanyakan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Mengkomunikasikan dengan baik antara kelompok maupun antara individu. Oke, benar sekali ya. Itu adalah mengapa kita harus hidup bersama orang lain. Karena tanpa orang lain pasti kita tidak pernah hidup. Pasti manusia di dunia ini adalah saling berkomunikasi. Yang saling melengkapi dengan yang satu dengan yang lain. Berkomunikasi dengan baik. Ya, kalau kita tidak berkomunikasi dengan teman dengan baik, pasti saja teman itu tidak berkomunikasi juga dengan baik bersama kita, kan? Iya. Itu sama-sama kita melakukan komunikasi itu dengan baik. Oke. Kelompok, ya seperti yang ibu beritahu sebelumnya. Ya, ini nanti kelompok 1. Siap jadi kelompok 1? Siap. Siap jadi kelompok 1? Siap. Nah, ibu kunjung nanti anak kami, Festri menjadi ketua kelompok. Nanti Festri silakan bertanggung jawab dengan teman-temannya. Silakan melakukan komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Kelompok 2. Siapa yang siap menjadi ketua kelompok di sini? Oke. Nanti ibu percayakan Anda ya untuk memimpin daripada kelompoknya atau kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Siapa yang bisa menjadi ketua? Oke, nanti kelompok 3 yang menjadi ketuanya. Kelompok 4 masih semangat? Masih. Oke, kelompok 4 siapa ketua kelompoknya? Yang siap? Oke. Silakan itu ketua kelompok yang 4 orang yang ibu percayakan supaya bisa memimpin kelompoknya dengan baik. Memimpin kelompoknya dengan baik.
LKPD. Ya, peserta didik mengamati gambar seperti yang kita amati. Ya, di situ pada kolom yang kedua nanti kerja kelompok anak kami memberikan suatu pertanyaan. Ya, seperti kelompok 1 mengerjakan gambar yang nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan gambar yang nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan gambar yang 3. Kelompok 3 juga mengerjakan, kelompok 4 mengerjakan gambar nomor 3. Oke. Dan juga anak-anak kami nanti setelah ya berdiskusi bersama dengan teman-teman, nanti Ibu harapkan ada yang mempresentasikan di depan salah satu daripada anak-anak kami semua. Ya, ini lagi anak kami yang harus kerjakan. Ya, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Ya, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Itu nanti kalian isi di dalam LKPD pada kegiatan 2 yang harus anak-anak kami kerjakan di dalam satu kelompok. Oke, sebelum masuk kita pada pengerjaan tugas, ini ya, apa itu interaksi sosial? Oke, sekarang buat anak-anak kami semuanya, karena Ibu sudah bagikan handout atau sudah ada buku juga sama anak-anak kami semuanya dalam mendukung daripada proses pembelajaran kita, itu silakan dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, kalau ada nanti ya yang kurang mengerti anak-anak kami dalam kegiatan 1 dan juga kegiatan 2, itu nanti jangan segan-segan ditanya ini. Oke, sudah dengar? Sudah. Bagaimana kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Ibu yakin bahwa anak-anak kami semuanya bisa mengerjakan daripada ya pekerjaan atau tugas kegiatan 1 dan juga kegiatan 2. Sekarang Ibu percayakan kepada anak-anak kami semuanya. Ya. Kelompok 4 ya, seperti kelompok 2, 3 silakan dikerjakan gambar nomor 3 dan ini di bawah. Ya, Ibu harapkan ya sama-sama berkomunikasi. Jangan hanya ketuanya saja. Ya, si Devi ya bisa berkolaborasi dengan si Nida. Ya, kelompok 4. Silakan Ibu kerjakan nomor 3. Ya.
kasusnya. Sudah mengerti? Silakan dikerjakan. Iya. Ya, didiskusikan bersama dengan kelompok. Ya kan masing-masing ada. Bagaimana kelompok 2? Ada kesusahan? Ada. Apa? Dijelaskan. Ya, gimana, Kobi? Sudah mengerti? Ada kesusahannya? Tidak. Isi. Iya. Bisa. Kalau nggak mau di sini, bisa di belakang. Bisa. Mana kelompok 2? Sudah mengerti? Sudah. Kelompok 3 sudah mengerti? Silakan dikerjakan ya. Waktu ya masih ya 5 menit lagi. Ya silakan dikerjakan. Gimana Budi? Silakan ditulis ya. Ya kalau ada yang tidak tahu, ya silakan tanya sama ketuanya. Sudah? Itu ini ya, kalau ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan dengan teman kelompok ya. Ya silahkan sama-sama cari ya, jawaban atas pertanyaan setiap dalam satu kelompok. Gimana kelompok 1? Masih proses? Ya, Bu. Ya, silakan diselesaikan ya. Ya, Bu.
gambar nomor 2. Ya, juga kelompok 3 dan 4. Ada nanti ya, kalau ada yang masih belum mengerti, ya jangan nanti segan-segan, silahkan tanya ibu ya. Ya, ketua kelompok itu jangan lupa ya tulis nama-nama temanmu di dalam LKPD. Ya. Ya, nama lengkap dari teman-teman ya dalam satu kelompok. Ketua kelompok 2, silakan ditulis nama-nama anggotanya. Kelompok 4 sudah siap? Sebelum proses, oke. Ya, tetap semangat ya. Ya, Bu. Bagaimana, Bobi? Ada kesusahan dalam pengerjaan ini? Ada ya? Sudah mengerti? Sudah? Betul? Siap, Bu. Ya. Kelompok 1 sudah siap. Sudah siap, Bu. Oke. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 sudah siap. Ya, kelompok 4 masih proses ya. Ya, silakan kelompok 4 lebih semangat lagi. Ya, silakan ya. Teman-teman bantu temannya yang satu. Ya, mencari suatu pertanyaan, mencari pengertian.
Ya, nanti buat kelompok 1, 2, 3, dan 4 setelah siap, nanti Ibu harapkan salah satu dari anak-anak kami yang bisa mempresentasikan di depan. 2 orang setiap satu kelompok. Ya, baik buat anak-anak semuanya, karena kelompok 1, 2, 3, 4 sudah siap. Sekarang Ibu percayakan anak-anak kami mempresentasikan di depan kelas apa saja hasil diskusinya. Ya, yang pertama dari kelompok 1. Oke, silakan ya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih kesempatan dan juga telah bergabung bersama kami. Ibu menyampaikan diskusi kami dari kelompok 1. Jadi langsung kami menyampaikan hasil dari kelompok kami. Dan langsung dari kelas dari PTS Jauh. Dan langsung saja sebagai jawaban dari diskusi sendiri yang kita bahasnya. Dari gambar yang kami amati pada nomor 1, kami sudah membuat suatu pertanyaan dan kami sudah membuat jawabannya. Untuk menuliskan interaksi yang sedang mereka lakukan. Jawaban, interaksi sosial individu dan saling bersalaman. Contohnya, jika kita sampai di sekolah kita bersalaman dengan kawan, itu merupakan Oke, silakan dilanjutkan. Nomor 2, mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Untuk definisinya akan membacakannya. Jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jawaban nomor 4. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu asosiatif dan diasosiatif. 4. Saya sendiri akan menjelaskannya. Menjelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial yaitu
3 dan 4 kepada kelompok 1 yang sudah mereka sajikan. Silakan dipersilakan. Saya Bu. Ya. Buat kelompok 1 kami dari kelompok 2 mempunyai pertanyaan, yaitu apa contoh bentuk-bentuk interaksi sosial, bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif? Oke. Baik, bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu bagian A, bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama, contohnya bekerja melakukan kerja bakti di desa. 2. Akomodasi, contohnya meleleh perkelahian supaya upayanya meredam konflik. 3. Asimilasi, contohnya membangun masjid dengan tujuan mengurangi perbedaan antar kelompok. Bagian B, bentuk interaksi disosiatif. 1. Kontroversi, contohnya polisi yang berpura-pura baik di depan media, padahal kenyataannya saling membenci antara satu dengan yang lain. 2. Konflik pertentangan. 3. Pertingkaian perbedaan pendapat. Pada teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan dan terima kasih. Baik, baik, berikan aplaus buat kelompok. Ya, buat kelompok 1, ya, hasil daripada pekerjaan daripada kelompok 1, ya, dikatakan sudah bagus. Ya, di mana mereka bisa membuat satu pertanyaan di dalam gambar yang nomor 1. Ya, di mana interaksi sosial itu yang hanya 2 orang yang saling berkomunikasi itu dikatakan sebagai interaksi sosial secara individu. Dan mereka tadi sudah menjelaskan apa saja syarat-syarat terjadinya yang namanya interaksi sosial. Ya, silakan kelompok 1 duduk dan Ibu harapkan ya semua kelompok 1 ya sudah berpresentasi pada hari ini dan Ibu sudah mengerti. Ya, kelompok 1 mengerti? Ya. Oke. Sekarang kelompok 3. Ibu menuju kelompok 3 yang mengerjakan daripada gambar 3. Oke, siapa yang mewakili? Oke, seperti tugas yang sudah Ibu bagikan kepada kelompok 3, silakan itu mempresentasikan di depan teman-temannya dan menjelaskannya. Oke, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, terimalah salam kami dalam bahasa Annyeonghaseyo. Baik, langsung saja sebagai gambar nomor 3 yaitu tulisan interaksi sosial yang sedang mereka lakukan, yaitu interaksi sosial yang kelompok dan kelompok di mana ada siswa atau siswi dan ada bapak ibu. Ya. Baik, kami persilakan kepada kami untuk membacakan nomor 4. Mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah merupakan hubungan timbal balik resiprokal antara individu dengan individu. Oke. Nomor 2, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial terjadi 2 yaitu kontrak sosial. Kontrak sosial terjadi 3 yaitu antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Oke. Bagian 2, adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Oke, pada nomor 6. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, silakan diperhatikan ya nak ya. Penampilan dari kelompok 3. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu asosiatif,
asosiatif. Nomor 4. Menjelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial yaitu hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, silakan. Kepada kelompok 3 kami dari kelompok 2 yang bertanya, yaitu berikan contoh interaksi sosial secara Oke, silakan dijawab. seperti yang dikatakan teman kami tadi, yaitu interaksi sosial yang kelompok dengan kelompok, di mana ada siswa atau siswi dan ada bapak ibu. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah mengerti? Baik. Wah, kelompok 3 ya sudah mereka ya mengerjakan daripada gambar titik 2, yang gambar titik 2 itu adalah suatu interaksi sosial. Titik 3 yang kelompok dengan kelompok. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kembali. Baik, sekarang ya Ibu berikan kesempatan ya kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya biar lebih semangat lagi ya. Oke, silakan mewakili, ada 2 orang. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yaitu pada gambar nomor 2 merupakan interaksi sosial secara kelompok dan individu, di mana seorang guru yang lagi mengajar bersama dengan murid-muridnya. Perbedaan interaksi sosial adalah secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Kalau individu dengan individu hanya terdapat 2 orang yang berkomunikasi. Sedangkan kalau kelompok dengan kelompok ada sekelompok orang yang lagi bersalaman. Oke. 2. Mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Hubungan antara orang perorangan antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Jelaskan cara terjadinya interaksi sosial. Pada imitasi merupakan seseorang mencontohkan orang lain atau kelompok. Artikan berbentuk interaksi. Asosiasi proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mendorongkan kepada kesatuan pandangan. Ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial. Oke, satu lagi. Menjelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial, yaitu saat orang lagi berkomunikasi. Baik, terima kasih buat kelompok 2 ya. Dan juga mari kita berikan pos-pos. Silakan dulu. Ya, kelompok yang terakhir. Ya, kelompok yang terakhir tadi ya tentang nomor 3. Ya, tentang nomor 3, apa saja interaksi sosial yang ada pada nomor 3. Silakan salah satu atau 2 orang dari anak-anak kami kelompok 4, silakan maju di depan. Oke, semuanya laki-laki. Kelompok 4 tetap semangat. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi atau presentasi kami. Dari gambar yang kami amati pada nomor 3 merupakan interaksi sosial secara berkelompok karena ada kelompok
bapak atau ibu guru, dan juga ada kelompok siswa yang saling bersalaman. Contohnya, kita di SMP Negeri 1 Moro'o lagi bersama bapak ibu guru. Mendeskripsikan pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan yang lain. Jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Ya. Silakan diperhatikan ya. Syarat Yang terjadinya lain. interaksi sosial Diperhatikan ya. yaitu dengan komunikasi lebih dari satu orang. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu bagian A, interaksi sosial asosiatif, akomodasi, amenisasi, akumulasi. Bagian B, interaksi sosial asosiatif yaitu persaingan, kontravensi, pertikaian, konflik. Jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Ya. Terjadinya interaksi sosial yaitu di mana adanya hubungan orang antara kelompok yang saling berakomodasi. Oke. Ya, kita berikan tepuk tangan. Laki-laki akan tergantung ya. Oke, buat kelompok 4, kelompok terakhir ya. Ibu lihat tadi di kelompok 4 begitu semangatnya luar biasa. Ya, terdiri pada kelompok-kelompoknya dan itu nanti tetap dipertanyakan dalam suatu kelompok. Di mana pada gambar yang ketiga itu adalah menggambarkan suatu interaksi sosial yang secara berkelompok. Ya, karena ada siswa dan juga ada bapak ibu. Oke, buat kelompok 4 silakan kembali. Baik, buat anak-anak kami semuanya, dari hasil kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4, ya, ibu katakan bahwa anak-anak kami bisa, ya sudah mengerti, sudah bisa mengerjakan tugas secara berkelompok dengan aktif, ya. Jadi silakan diperhatikan, ini adalah interaksi sosial. Ya, di mana interaksi sosial
sudah berbeda. Bisa kita berkomunikasi langsung dan bisa contohnya melalui SMS, WA, telepon, melalui PC, melihat teman. Ya, itu adalah kontak sosial. Apa itu komunikasi? Oke, sekarang bacaan begini, salah satu ya. Komunikasi. Komunikasi. Kata komunikasi berasal dari dua bahasa Latin. Ngomong artinya bersama-sama. Oke. Silakan duduk. Di mana komunikasi itu adalah merupakan pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang dengan orang lain. Contohnya, ibu pada hari ini, ibu sedang berkomunikasi buat anak-anak kami. Sedang menyampaikan sesuatu, sedang menyampaikan pembelajaran. Itu disebut apa? Komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada secara asosiatif, disosiatif. Ya, apa itu asosiatif? Itu adalah bersama. Kalau disosiatif, itu adalah suatu bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam lingkungan sekitar. Ada kerjasama dan juga ada komunikasi atau kontravensi. Ini contoh interaksi sosial asosiatif. Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, kerjasama bersama teman-teman. Ya, sudah pernah Anda lakukan kerjasama seperti mereka? Kalau disosiatif, ada bentuk persaingan. Pernah lihat lomba seperti begini? Oke, itu adalah suatu interaksi sosial yang asosiatif. Ya, itu adalah yang saling berkomunikasi. Ya, yang melakukan suatu persaingan antara kelompok dengan kelompok lain. Oke, pada pagi hari ini, ya, kita tadi sudah mengerjakan ya LKPD, ya, dan ini kesimpulan daripada LKPD tersebut, dan ibu harapkan bahwa anak-anak kami semuanya sudah mengerti dan bisa menerapkan komunikasi dengan baik bersama dengan manusia, bersama dengan teman sekelas, bersama dengan orang tua, ya, bersama dengan masyarakat. Yang kita harapkan itu adalah melakukan interaksi dengan baik, baik secara individu, kelompok, atau individu dengan kelompok. Oke, pada pagi hari ini buat anak-anak kami semuanya, kesimpulan dari ya, proses pembelajaran kita
pada pagi hari ini. Ya, sudah lihat? Oke, siapa yang bisa membacakan untuk kita kesimpulan? Oke, laki-laki ini. Silakan dibacakan apa saja kesimpulan. Kesimpulan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan melalui interaksi sosial. 2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. 3. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Oke, terima kasih. Ini adalah suatu kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana antara manusia yang satu dengan lainnya saling membutuhkan interaksi. Ya, kedua, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Kebutuhan setiap manusia itu banyak sekali. Ya, dalam memenuhi daripada kebutuhan itu pasti tidak terlepas dalam interaksi sosial. Ya, sudah pernah Anda membutuhkan teman? Ya, contohnya bagaimana? Oke, seperti bertanya kepada teman, meminjam pulpen teman. Ya, itu semua adalah suatu komunikasi dalam semua interaksi. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada akhirnya adalah makhluk sosial. Kita dalam hidup ini tidak pernah terlepas daripada sesama kita manusia. Oke, pada pagi hari ini itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu harapkan bahwa anak-anak kami setelah mengikuti proses pembelajaran sama Ibu, ya, Ibu harapkan bahwa bisa lagi berperan aktif dalam suatu kelompok, dalam memecahkan suatu permasalahan atau dalam menjelaskan suatu penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini Ibu bagikan refleksi agar anak-anak kami di rumah ini nanti dikerjakan. Ya, dikerjakan dan silakan nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, kita ada materi kita pada hari Selasa. Oke. Oke, itu yang sudah Ibu bagikan itu silakan dikerjakan, dibagi di rumah. Nanti hari Selasa kita masuk, kita mengumpulkan dan Ibu nanti kasih nilai buat anak-anak kami semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, ya, Ibu beritahukan ya bahwa kita minggu depan kita mempelajari tentang lembaga sosial. Ya, kita mempelajari tentang lembaga sosial. Sudah dilihat di bukunya apa itu lembaga sosial? Sudah. Halaman 104 itu nanti proses pembelajaran kita pada minggu depan.
teman-teman dengan baik. Anak-anak kami nanti bisa menjadi generasi penerus yang baik. Anak-anak kami nanti bisa menjadi orang sukses. Itu anak-anak kami jangan jenuh-jenuh ya, tetap meraih cita-cita untuk masa yang akan datang. Oke, pada pagi hari ini ya kita cukupkan proses pembelajaran kita, dan Ibu harapkan buat anak kami, karena dari awal tadi kita sudah berdoa, dan sebelum kita mengakhiri, dan mari kita berdoa. Ini nanti mempercayakan salah satu daripada anak kami untuk membawa kita di dalam doa. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan dimulai. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami kembali bersujud di hadapan-Mu pada pagi dan siang hari ini. Tuhan, Engkau telah menolong kami. Itu bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, dari tadi Tuhan Engkau telah memberikan mata pelajaran yang diberikan oleh Bapa dan Ibu guru kami. Tanamkanlah di hati kami agar menjadi bekal hidup kami semasa yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami atau teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Ulurkanlah tangan yang penuh kasih di atas kepala mereka. Kalau mereka malas, ketuklah pintu hati mereka agar mereka bisa bersama-sama kepada kami semua. Ya Tuhan, kami tahu dan sadar banyak dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang bisa menghapuskannya di atas kerajaan surga. Dan yang sesingkat melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kalian semua. Amin. Baik, buat anak-anak kami semuanya, sampai di situ proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan silakan istirahat dan selamat pagi. Yahoo!